Hai teman-teman, saya Anastasia Putri Dukarno. Sesuai yang saya katakan kemarin bahwa hari ini saya ingin mereview buku. Nah, buku yang saya ingin review itu berjudul tentang Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan. Buku Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan ini diciptakan atau diterbitkan oleh seorang doktor yang bernama Muhattar Masoed. Kurang lebih bukunya seperti ini. Nah, buku ini itu memiliki ketebalan buku sekitar 242 halaman. Walaupun buku ini terlihat sangat kecil ya teman-teman, tetapi tidak apa-apa. Kita tidak melihat dari kecil atau besarnya dari buku tersebut, namun yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana isi-isi buku ini dan inti-inti dari inti-inti yang terdapat di dalam buku ini. Oke, langsung saja kita membahas inti dari buku ini. Internasional dan Pembangunan, buku ini itu tergambar dengan jelas bagaimana peliknya hubungan internasional yang terwakili oleh tidak hanya satu kelompok, melainkan seperti kelompok negara bangsa. Nah, kelompok negara bangsa itu di satu sisi yang mencoba mempertahankan kedaulatannya. Contohnya seperti kelompok kepentingan, kelompok politik, kelompok pasar yang diwakili oleh perusahaan multinasional atau yang biasa kita kenal dengan BUMN. Nah, setelah mempelajari EPI atau Ekonomi Politik Internasional, seperti masuk dalam puluhan isu dan segala kerumitan permasalahannya, mulai dari tingkat lokal sampai pada dampaknya bagi populasi manusia. Nah, isu-isu yang masuk dalam itu tuh seperti energi, lingkungan hidup, ketergantungan ekonomi, dan negara bangsa, supranegara dan perannya. Nah, hubungan negara selatan atau negara maju dengan negara berkembang atau negara miskin. Nah, dalam hubungan itu ada dua logika, yaitu logika politik dan logika ekonomi. Nah, logika politik dan logika ekonomi ini selalu mencari titik keseimbangannya. Nah, dalam kasus minyak misalnya, PASA PD2. Nah, industrialisasi menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan negara maju harus berpikir keras untuk memasok minyak. Nah, dalam kondisi seperti itu, Timur Tengah yang memiliki pasokan minyak 60% dari total dunia harus memainkan politik minyaknya untuk mengguncang ekonomi dunia. Nah, Amerika Serikat pun tidak mau harus berhati-hati, Amerika Serikat pun mau tidak mau harus berhati-hati dengan permainan negara-negara Timur Tengah tersebut, karena pendekatan terhadap Arab Saudi misalnya, atau mendukung perang Timur Tengah untuk memperkuat hegemonnya. Terlebih dari itu, saya merasa betapa studi ini itu membatasi punya penjelasannya hanya dari abad 19 saja. Kenapa tidak dimulai dengan berkembangnya paham merkantilisme sampai liberalisme? Nah, apakah ketika abad-abad sebelumnya itu tidak pernah terjadi hubungan internasional? Nah, seperti ini itu menurut saya kurang. Tapi setidaknya mempelajari EPI membuat kita tahu bahwa bagaimana dunia ini itu seharusnya menuju keseimbangan antara ketergantungan dan independensi atau kedaulatan. Nah, atau titik equilibrium antara merkantilisme atau liberalisme. Tapi dunia tidak akan pernah ideal karena manusianya yang penuh kekurangan. Begitu. Dan buku ini itu menjelaskan juga bagaimana persoalan paling mendasar dalam ekonomi politik. Nah, karena dalam area internasional maupun domestik adalah persoalan ketimpangan distribusi dan kemiskinan. Masalah berat itu jangan-jangan bukan kelangkaan sumber daya, seperti yang selalu mendasari pemikiran para ekonomi, tetapi justru properti administratif. Sebenarnya sumber daya itu cukup tersedia bagi semua, namun tidak semua orang itu punya akses terhadap
sumber daya itu. Nah, sumber daya yang bernilai cenderung itu tidak merata, dan itulah persoalan pokok ekonomi gitu. Yaitu persoalan pokok ekonomi itu yaitu persoalan how gets what, when, how, and how much begitu. Mungkin ini saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Apabila teman-teman mau memiliki saran atau ingin menambahkan atau ingin mengoreksi, silakan. Sampai jumpa.